kenapa sih sebenarnya usia mudanya mau dihabiskan untuk masuk di politik. Betul sekali. Hanya bermodalkan dengan keturunannya siapa. Betul sekali. Hanya bermodalkan mungkin dia punya modal secara materi. Menurut saya punya penilaian tersendiri kenapa saya harus terjun ke politik. Setelah kita terlalu sibuk di dunia gerakan yang sifatnya mengkritik. Balik lagi bersama saya Januar dalam sesi opsi obrolan pintar seputar politik. Balik lagi ketemu saya Januar dalam sesi opsi obrolan pintar seputar politik. Kali ini kita kedatangan politisi muda ini jauh-jauh dari Sulawesi Barat. Siapa dipanggilkan kini? Kadri. Kadri saja. Kadri di? Iya. Oke. Kakak Kadri. Ya. Oke, jauh-jauh dari Kabupaten Majene datang dan hadir di studio podcast Kios 1. Ini anak muda yang berani kayaknya ini mau masuk di opsinya Kios 1. Kayaknya kok salah jalan ini Kadri. Baik. Pertanyaan pertama aku begini Kadri, kau masih muda, usiamu masih ya terbilang masih muda ya. Berapa usia sekarang? 23 ya? 27. 27. Ya, transisi. Oke, transisi dari remaja menuju ke dewasa. Yeah. Oke. Kemudian banyak melakukan aktivitas politik saat ini. Akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak disibukkan dengan agenda-agenda politis. Ya, gitu. benar. Pertanyaan simpelnya begini, selalu kalau anak muda itu pertanyaan utamanya adalah kenapa sih sebenarnya usia mudanya mau dihabiskan untuk masuk di politik? Gitu pertanyaan pertamaku, Kadri. Coba kita jawab dulu, bagaimana menurut tak? Jadi begini, anak muda ini identik harusnya dengan pergerakan yang nyata. Oke. Terus? Dari sinilah kemudian saya berinisiatif. Setelah melihat kenyataan yang ada, anak muda kayaknya hari ini mulai risih terhadap politik yang terjadi. Oke. Terus? Kenyataan itulah yang mendorong saya secara pribadi, mengapa saya harus mengambil sebuah pilihan untuk terjun ke politik. Itu karena anak muda kebanyakan hari ini melihat politik, memandang politik adalah sesuatu yang kotor itu ya, kasarnya begitu. Terus anak muda melihat bahwa politik itu transaksional, pragmatis, kemudian yang lebih tidak baiknya lagi, banyak anak muda hari ini tidak ingin berpolitik itu karena anak muda bisa menjadikan teman, menjadi musuh. Itu politik yang terjadi hari ini. Musuh jadi teman. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang tidak baik untuk demokrasi kita. Jadi keputusan saya berpolitik, kenapa harus terjun ke politik, itu karena saya ingin pelan-pelan merubah mindset anak muda. Bahwa anak muda penting untuk berpolitik, itu karena politik adalah jantungnya demokrasi kita. Jadi kalau tidak berpolitik, ini demokrasi kita bisa mati. Pertanyaan selanjutnya begini, Kadri. Oke lah anak muda masuk di dalam dunia politik, begitu tuh. Pertanyaan selanjutnya kita bisa apa sebenarnya anak muda ini sebenarnya satu, ini saya jawab ya, minim pengalaman. Itu dulu. Yang kedua, secara kapasitas di dunia politik ini mungkin sangat minim pengalaman gitu. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman, kalau kakak Kadri mungkin oke lah pengalamannya di lembaga mahasiswa, lembaga Cipayung lah mungkin yang bisa jadi mungkin bisa jadi bekalnya kakak Kadri begitu ya. Tapi kenyataannya teman-teman yang maju ini yang saya lihat adalah yang notabene tidak jelas background kelembagaan mungkin. Betul sekali. Hanya bermodalkan dengan keturunannya siapa. Hanya bermodalkan mungkin dia punya modal secara materi. Menurut Kak Kadri sendiri bagaimana? Jadi begini. Ini yang kedua kali saya bicara. Kita punya penilaian tersendiri.
anak muda itu macam-macam mindsetnya, Oke. penilaiannya macam-macam. Oke. Tapi menurut saya punya penilaian tersendiri kenapa saya harus terjun ke politik. Oke. Setelah mendengar pertanyaan Kakak Januar, bagaimana penilaian Kakak Kadri terkait dengan anak muda yang berpolitik dan punya background yang sudah matang keluarganya. Oke. Jadi saya begini, saya punya kesadaran satu poin, anak muda itu adalah regenerasi penerus. Oke. Regenerasi penerus. Alasan inilah kenapa saya harus ke politik, itu karena regenerasi penerus yaitu adalah anak muda yang hari ini sudah berada di posisi-posisi strategis, itu karena terjun ke dunia politik. Nah, itu kan ada masanya. Oke. Artinya hari ini yang berada di pusat strategis itu ada masanya. Nah, kita yang akan gantikan nantinya itu. Oke. Jadi kata bahasa hiasannya yang mengenai itu adalah semua orang ada masanya. Iya. Semua masa ada orangnya. Semua masa ada orangnya. Gitu. Oke. Yang menua itu akan berakhir. Oke. Gitu. Oke lah, kalaupun dianggap ini sebagai proses, anak muda lagi mencari prosesnya dan sebagai generasi penerus, ya sudah selayaknya melalui prosesnya. Pertanyaan selanjutnya ini begini, Kakak Kadri. Ini dunia politik memang hitam putih, Ki. Betul. Oke lah, kita anggap dunia hitam putih. Persoalannya adalah anak muda sekarang rawan akan terpengaruh gitu, rawan akan ikut sebuah sebuah gerakan dan sebagainya. Apakah kemudian ada jaminan bahwa anak muda ini menjadi solusi ketika masuk dunia politik? Atau seperti apa sebenarnya ketika dianggap masuk di politik sebagai solutif untuk generasi? Bagaimana sebenarnya? Mau mengukurnya bagaimana gitu? Ya lagi-lagi begini ya, Kakak Januar ya. Ini kan yang tepat menurut saya, untuk saya ya. Iya. Yang sudah berani terjun ke politik. Yang tepat itu pertanyaannya adalah bagaimana memulainya. Ya, oke lah. Sudah kan gitu. Oke. Bagaimana memulainya. Nah, menjawab pertanyaan itu, anak muda itu punya nilai plus. Satu. Oke. Satu, jika nanti anak muda itu diberi kesempatan menduduki jabatan legislatif, ya tentu anak muda itu akan lebih banyak terjun ke daerah pemilihan. Oke. Karena anak muda memiliki dengan dicirikan inisiatif atau energi yang kuat, itu tentu berbeda ketika orang tua yang terjun dan punya kesempatan ke dunia politik atau menduduki jabatan legislatif. Kemudian yang kedua adalah anak muda ini punya ide dan gagasan. Jadi dia tidak mesti bergantung sama staf ahlinya, tidak harus bergantung kepada tim-tim sukses. Itu anak muda, cirinya yang beda kalau kaum tua yang mengisi legislatif. Kemudian saya sambung tadi pertanyaan yang kedua. Anak muda itu mesti berani terjun ke politik supaya bisa memutus oligarki. Memutus oligarki. Berkaca di pemilihan 2019, bahkan di pilkada tahun 2020, jelas oligarki itu betul-betul sudah mengakar di daerah-daerah. Artinya, produk oligarki itu menjadi hambatan besar sehingga anak muda itu memiliki mental yang ya istilahnya lah berani di kandang tapi tidak berani untuk serius. Jadi baik Kakak Kadri, begini, saya masuk sedikit. Kakak Kadri sudah masuk di dunia politik, memilih salah satu partai, ya bisa dikata salah satu partai besar lah, Partai Nasdem lah tepatnya, begitu ya. Partai Nasdem. Kenapa memilih Partai Nasdem, Kakak Kadri? Menjebak ini pertanyaanku. Sebenarnya tidak menjebak. Iya. Bagaimana? Apa jawabanmu? Jawaban saya ini sederhana saja. Iya. Dimanapun kau berkiprah, asalkan kita terus memegang teguh semangat nasionalis. Iya. Saya pikir nggak ada masalah. Iya, Nasional Demokrat. Jadi nggak ada masalah. Iya. Semangat nasionalis ini yang sebenarnya mempertemukan kita. Dari background apapun kita bertemu di semangat nasionalis. Iya. Oke. Oke, maju di Dapil Kabupaten Majene. Apa yang Kakak Kadri bisa sampaikan ke kita tentang Kabupaten Majene saat ini? Boleh kasih kami bocoran seperti apa kondisinya di sana sekarang?
kondisi sekarang kalau saya pikir, menurut saya, ini lagi-lagi menurut saya ya. Ya, ini asumsi. Asumsi kan. Oke. Hampir sama di semua daerah-daerah yang tidak terlalu luas, daerahnya kemudian tidak terlalu banyak penduduknya. Melihat kacamata saya, perlu ada intervensi yang kuat dari anak muda untuk mendorong potensi pembangunan di Majene. Contohnya, kasih kita contoh. Contohnya, kita dapat lihat, saksikan bersama, sepanjang alur jalan Poros Majene, ini diapit oleh pegunungan dengan pantai. Oke, sisir lah. Pesisir. Terus? Jadi di situasi inilah perlu intervensi anak muda itu karena melihat potensi kelautan atau potensi nelayan kita dan potensi pertanian kita itu nanti akan menjadi pemasok, potensi menjadi pemasok untuk ibu kota negara kita di Pulau Kalimantan. Tapi kemudian pertanyaan begini, Kak. Apakah artinya anak muda ini kurang inovasi sekarang, saat ini begitu? Itu kendalanya. Kenapa saya bilang perlu intervensi kuat? Karena yang terjadi hari ini di khususnya Kabupaten Majene ya, masih sangat kecil intervensi. Intervensi dalam maksud apa? Intervensi yang dalam maksud saya adalah kalau sifatnya membangun, kita dukung pemerintah. Itu penting. Kenapa saya tekankan itu? Karena flashback beberapa tahun yang telah berlalu, justru anak muda tidak mendukung pembangunan daerah kita. Maksudnya? Mendukung? Tidak ada kegiatan atau aktivitas nyata dari anak muda Majene hari ini. Itu betul-betul mendukung pembangunan. Dalam artian seperti apa? Ini masih menggantung ini, Kakak Kadri. Menganggap anak muda tidak mendukung pembangunan, maksudnya gimana? Saya kan kembali tadi, potensi kita itu ada di nelayan dan pertanian. Salah satu duanya. Jadi yang terjadi beberapa tahun ke belakang, kita terlalu sibuk di dunia gerakan yang sifatnya mengkritik. Yang sifatnya mengkritik pembangunan pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal hal itu bisa kita putar atau kita balikkan apabila kemudian kita sadar bahwa potensi kita ini ada. Bukankah kritik itu justru bagus? Kenapa justru Kakak Kadri mengatakan hanya berhenti di dunia kritik dan sebagainya? Bukankah kritik itu adalah salah satu bentuk masukan juga? Kritik itu boleh bagi saya. Tetapi mesti disertai dengan apa alasan kita. Dan solusi. Itu. Dan itu tidak terjadi beberapa tahun ke belakang. Sehingga membuat daerah kita ini, terutama Majene, itu masih signifikan stagnan, tidak bergerak. Apakah ruang-ruang komunikasi ini ada terhadap eksekutif? Anak-anak muda ini kan juga sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Tapi kemudian kalau eksekutif tidak membuka ruang untuk berbicara, memberikan masukan, ya tidak bakalan terjadi. Sejauh ini sih menurut saya belum terlalu terbuka. Itu hanya dibuka kepada orang-orang tertentu saja, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu. Artinya bahwa selama ini kita hanya terputus di sekitar wacana ya. Belum selesai di tahapan eksekusi. Apa yang menjadi ide dan gagasannya anak-anak muda di sana gitu ya. Saya maju mungkin sedikit lagi yang lebih detail ini ke Kadri. Kalau kita melihat Majene, lah dari sisi potensi punya, sisi kelautan dia punya. Saya kira salah satu kabupaten yang lengkap lah dari sisi sumber daya alam. Laut dia punya, pertanian dia punya. Jadi sebenarnya dua potensi ini sebenarnya melengkapi. Tambang pun sebenarnya saya dengar-dengar ada juga yang rencananya akan dieksekusi juga. Tinggal dieksekusi. Tinggal persoalannya adalah benar nggak sih sebenarnya anak-anak muda ini sama sekali tidak menjadi bagian dalam pembangunan saat ini. Ini saya mendapat bocoran saja. Apakah itu benar terjadi di Kabupaten Majene? Kan begini ya. Anak muda kita di Majene ini kan belum ada ruang yang cukup strategis kita tempati. Notabene pun ada, tetapi ruang secara
objektif itu belum dirasakan sebagian banyak anak muda kita. Oke. Nah, menelisik bahwa notabene Majene ini adalah kota yang diselubungi oleh banyaknya anak muda, itu akan menjadi potensi apabila betul-betul dimaksimalkan. Toh ternyata tidak. Ternyata tidak. Oke. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ruang-ruang yang mestinya dibuka kepada anak muda kita itu tidak dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Ini kita flashback ke beberapa tahun. Saya ini kan mantan ketua komisariat. Oke. KMI ya tepatnya. Oke. Kemudian juga aktif bergerak di kemasjidan. Oke. Remaja masjid ya, maksudnya. Oke. Kemudian banyak berinteraksi dengan organisasi kepemudaan, kemudian banyak berkegiatan di masyarakat, tetapi tidak saya bisa lihat, tidak saya saksikan kebijakan pemerintah yang benar-benar mampu mendorong ruang kepada anak muda. Tidak saya lihat, saya lihat. Nah, itulah sehingga inisiatif terbesar saya, sehingga mesti harus terjun ke dunia politik itu karena anak muda ini kebanyakan tinggal diam dan tidak berbuat. Sedangkan hari ini melihat situasi yang sudah ada dan itu realitas terjadi, daerah kita itu stagnan, tidak ada kemajuan, tidak ada pembangunan, malah justru Majene sudah 5-10 tahun ke belakang itu defisit loh. Ngeri juga ya. Ngeri kan. Padahal gini kan. Padahal gini. Sumber daya manusia kita banyak loh. Oke. Bahkan dinobatkan sebagai kabupaten kota pendidikan ya? Iya, jelas. Ya, artinya tidak berbanding lurus dengan dinobatkannya sebagai kota pendidikan, tapi dari sisi pembangunan, dari sisi mungkin PAD-nya tidak kemudian bisa mendukung untuk membangun Kabupaten Majene ini. Oke, saya masuk sedikit ini. Ini mungkin terakhir Kakak Kadri. Kakak Kadri kasih kami bocoran apa kira-kira yang akan Kakak Kadri lakukan ini. Salah satunya mungkin kasih saya bocoran kira-kira Kakak Kadri mau melakukan apa setelah misalnya dikasih amanah oleh masyarakat Kabupaten Majene. Salah satu hal yang paling kecil yang Kakak Kadri akan lakukan apa? Satu yang akan saya lakukan ketika saya diberi kesempatan oleh masyarakat Kabupaten Majene, khususnya Dapil 4 Majene, pertama adalah membuka seluas-luasnya ruang kepada anak muda kita atau pemuda-pemuda yang ingin bergerak mendorong potensi Kabupaten Majene terutama di bidang pertanian dengan berbagai kebijakan yang insya Allah itu kita dorong melalui legislatif. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu mesti kita dorong? Konkretnya adalah hampir di semua desa di Kabupaten Majene itu punya anak muda yang hari ini aktif kuliah di Kabupaten Majene. Apabila kita dorong anak muda ini untuk berbuat di desa-desanya dengan kebijakan dari DPR atau legislatif lewat dan eksekutif, maka itu akan mendorong potensi anak muda di desa-desa. Konkretnya lagi adalah di bidang pertanian ini bisa digarap baik-baik, tapi anak muda, anak muda. Kemudian yang kedua adalah saya ini punya pengalaman sebagai aktivis, sebagai pemuda yang pernah lahir, kemudian pernah berproses, terbentur dan terantuk di lembaga. Berkaca pada sejarah yang sudah terjadi di tahun 1998, itu kan periode kepemimpinan para aktivis itu punya posisi tertentu setelah melewati itu. 98 itu begitu kita selesai berorganisasi atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, itu sudah disiapkan jabatan tertentu untuk para aktivis. Tapi selewat itu di periode reformasi justru berbalik 180%. Para aktivis setelah usai menyelesaikan posisinya di lembaga-lembaga malah tidak dapat apa-apa, malah tidak
tidak terjadi apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini PR kita loh. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang notabene adalah para aktivis macam saya ini. Oke. Oke, terakhir mungkin Kakak Kadri ada yang mau disampaikan? Singkat saja. Singkat 30 saja. detik saya mau kasih waktu. Silakan Kakak Kadri. Anak muda harus berani mengabdi. Anak muda itu identik dengan agent of change, Oke. yaitu pembawa perubahan. Oke. Jika tidak berbuat hari ini, maka kapan lagi? Ya. Jangan lupa. Jangan lupa, Ya. Dapil 4. ya, Ya. jangan lupa dapil 4, Kadri, Nomor urut nomor urut 1, partai. Partai Nasdem. Oke. Thank you Kakak Kadri sudah hadir. Semoga sukses dengan cita-cita dan impiannya. Kita tunggu semua ide-ide dan gagasannya itu dibawa masuk ke dalam ruang-ruang legislatif. Sampai jumpa buat semua teman-teman podcast Kios 1 di sesi opsi obrolan pintar seputar politik. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.